Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang berbagai macam habitat atau tempat tinggal makhluk hidup. Hari ini kita akan membahas tentang penyebab satwa-satwa yang terancam punah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari anak simak penjelasan Umi berikut ini ya. Faktor utama penyebab kepunahan satwa di bumi adalah kehilangan habitat atau tempat tinggal. Beragam ekosistem di darat dan di laut mengalami kerusakan habitat karena beralih fungsi menjadi gedung, jalan, dan bangunan lainnya. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada keberlangsungan kehidupan hewan dan tumbuhan. Data dari Academy of Science menyebutkan bahwa rata-rata suhu permukaan global telah meningkat sekitar 1,4 derajat Fahrenheit sepanjang abad lalu. Nah, perubahan suhu ini dapat menyebabkan hewan-hewan itu mengalami kepunahan. Penyebab kedua yaitu karena eksploitasi alam. Nah, eksploitasi alam seperti berburu dan memancing secara berlebihan merupakan faktor penyebab kepunahan. Yang ketiga, ini karena polusi. Polusi dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies. Dampak polusi pada hewan adalah gangguan reproduksi dan gangguan sistem saraf, sehingga hewan berperilaku tidak wajar atau bahkan dapat menyebabkan kematian pada hewan yang kemudian menyebabkan kepunahan. Nah, pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian flora dan fauna di habitat aslinya, sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian flora dan fauna di luar habitat aslinya. Misalnya, kalau pelestarian in situ itu ada cagar alam untuk melestarikan tumbuhan dan suaka marga satwa untuk melestarikan hewan. Di sini contohnya adalah suaka marga satwa Padang Sugihan untuk melestarikan gajah Sumatera. Nah, kalau untuk pelestarian ex situ, misalnya ada Kebun Raya Bogor. Nah, itu di situ untuk melestarikan tumbuhan. Lalu ada Taman Safari untuk melestarikan hewan. Selain hal-hal yang tadi, nah kita juga dapat melakukan beberapa hal untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu tidak memburu hewan secara sembarangan. Lalu yang kedua melindungi spesies langka. Yang ketiga membudidayakan spesies langka. Yang keempat menggunakan sumber daya alternatif. Nah jadi itu tadi 4 langkah ataupun 4 cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Sementara itu, usaha yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan atau keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan suaka marga satwa, yaitu tempat melindungi hewan, terutama hewan-hewan langka. Yang kedua, menetapkan cagar alam sebagai tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Yang ketiga, menetapkan hutan lindung sebagai tempat melindungi air atau daerah resapan air di hutan. Yang keempat, melakukan inseminasi buatan kepada hewan ataupun reproduksi buatan. Yang kelima, melakukan kultur jaringan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan memperbanyak sel tumbuh atau jaringan menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, mari kita lanjutkan materi berikutnya tentang peternakan dan perikanan. Nah, peternakan dan perikanan adalah cara memanfaatkan hewan sebagai sumber daya alam hayati yang bernilai ekonomis, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan peternakan dan perikanan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada masyarakat di Pujon, Kota Batu
yang dikenal sebagai peternak sapi perah. Lalu yang kedua ada Kampung Nelayan di Pangandaran dan Muncar yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Lalu ada Kota Brebes yang dikenal sebagai kota penghasil telur asin. Yang keempat ada Kota Purworejo yang dikenal dengan tempat peternakan kambing etawa. Yang kelima ada Kota Sumbawa yang dikenal dengan tempat dengan penghasilan susu kuda liar. Mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya tentang montase. Apa itu montase? Montase adalah karya seni dari berbagai gambar yang digabungkan, kemudian akan membentuk gambar baru dengan makna tertentu. Contohnya, baiklah, itu tadi materi kita hari ini. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang penyebab terjadinya kepunahan pada hewan, lalu juga cara untuk mencegah kepunahan pada hewan dan tumbuhan. Lalu kita belajar tentang berbagai macam kegiatan peternakan dan perikanan yang ada di Indonesia. Lalu kita terakhir belajar tentang montase. Nah, selanjutnya untuk tugas, silakan anak-anak kerjakan soal berikut ini ya. 1. Tuliskan penyebab kepunahan spesies di bumi. 2. Apa yang dimaksud dengan pelestarian in situ dan ex situ? Tuliskan juga contohnya. 3. Tuliskan hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. 4. Tuliskan contoh kegiatan peternakan dan perikanan yang ada di Indonesia. Nah, soal-soal tadi sudah Umi jelaskan semua ya. Jadi silakan kerjakan dan tulis di buku tulis tematik warna merah ya. Selamat mengerjakan ya. Selanjutnya mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.